Puji Tuhan, selamat jumpa dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, melimpah syukur kami naikkan kepada Tuhan buat hari yang Tuhan berkati pagi ini. Terima kasih kami awali aktivitas kami di hari yang baru ini dengan bersekutu bersama mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berdoa, nikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin program ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Roma pasal 5 ayat yang ketiga, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Puji Tuhan, Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Saya baca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Puji Tuhan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara-saudara, kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan, atau hal-hal jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, ataupun kesusahan, ataupun penyakit, juga penganiayaan, dan merasa frustrasi, depresi, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajah Yesus dengan lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi persoalan hidup ini. Penderitaan menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada keputusasaan. Saudara, saya ulangi, penderitaan menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada rasa putus asa. Dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan dan menghasilkan pengharapan matang yang tidak mengecewakan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, sementara itu Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kehadiran Kristus. Haleluya, saudara. Dalam Roma 5 ayat yang kelima kita baca di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Surat Roma pasal yang kelima ini merupakan buah-buah dari orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, saudara. Firman Allah katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia katakan dalam firman Tuhan juga bahwa upah dosa ialah maut. Saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu kita semua harus dihukum karena dosa-dosa kita. Namun hukuman yang seharusnya kita pikul itu telah dibebankan Allah ke atas diri Yesus Kristus sebagai pengganti kita. Haleluya. Nah, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu Allah
mengampuni kita. Puji Tuhan, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kematian Yesus di bukit Golgota itu, Allah mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan kita lihat satu contoh dalam Alkitab tentang seorang Raja Daud. Seorang Raja Daud yang mendapatkan pengampunan Allah atas dosanya. Kita tahu Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, istri Uria. Dan tampak bahwa pengampunan Allah yang kekal itu tidak hilang dari diri Daud. Walaupun Allah mengampuni Daud, namun Allah bersifat kudus dan adil. Daud harus menderita sengsara sepanjang hidupnya karena dosanya. Dan Allah tetap mempertahankan haknya dan menguduskannya, saudara-saudara. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan tuai hal-hal yang baik dari kebaikan itu. Tetapi kalau kita tabur kejahatan, kita juga akan menuai hasil dari kejahatan tersebut. Saudara-saudara, setelah Nabi Nathan berkunjung kepada Daud, Nabi Nathan menceritakan satu perumpamaan kepada Daud. Nabi Nathan katakan, ada seorang yang kaya mempunyai banyak domba. Dan juga ada seorang yang miskin yang hanya mempunyai 1 ekor domba. Tetapi ketika orang kaya itu mau mengadakan pesta, dia tidak menyembelih domba-dombanya, tetapi dia malah mengambil domba yang hanya 1 ekor dari orang miskin itu dan dia menyembelihnya, saudara-saudara. Ketika Daud mendengar cerita dari Nabi Nathan, Daud menjadi sangat marah. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nabi Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Saudara, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu, ia juga akan menuainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ibrani 12 ayat 6 katakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara-saudara, jadi kita mengerti sekarang firman Tuhan katakan, kalau kita itu anak, maka Tuhan menyesah kita, ingatkan kita supaya kita sadar. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan juga menghajar kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita jatuh dan jatuh lagi. Tuhan menyadarkan kita, mengingatkan kita, menasihatkan kita. Saudara, apa yang terjadi pada diri Daud?
dapat terjadi juga kepada diri kita sekalian. Dan siapapun yang percaya, dia akan dibenarkan. Puji Tuhan, saudara percaya, saudara dibenarkan. Jadi kita dibenarkan bukan dengan jalan lain, tetapi hanya karena iman yang menyambut Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kematian Yesus Kristus membuat pendamaian, yaitu ketika kita masih berseteru dengan Allah. Dan kebangkitannya membawa keselamatan, yaitu setelah kita berdamai dengan Allah. Haleluya. Jadi kematian Yesus membuat pendamaian ketika kita masih berseteru dengan Allah, masih menjadi lawan Allah. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka itu membawa keselamatan karena kita sudah didamaikan dengan Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi ketika kita masih dalam belenggu dosa, Yesus rela mati menggantikan kita. Dan oleh karena itu, kebangkitan Yesus sesungguhnya seperti sebuah bahtera kehidupan bagi kita. Bahkan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi kubu perlindungan bagi keselamatan kita. Puji Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tuhan kiranya berikan kita pengertian yang semakin dalam. Mengucap syukur buat kematian Yesus. Mengucap syukur buat kebangkitan Yesus. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama, kiranya Tuhan memberkati seberapa banyak yang mengikuti program doa pagi ini. Tuhan yang tahu setiap pergumulan, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan di hari-hari yang sukar sekarang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, cukupkan. Tuhan buka jalan buat mereka yang sedang dalam pergumulan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang mereka doakan, kiranya Tuhan dengar, Tuhan jawab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka yang sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berbaring di rumah dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit mereka. Kami sehati berdoa, kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit mereka. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah menjadi kurang. Tapi tambahkan iman percaya kami supaya kami percaya di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati hari yang baru buat mereka yang bekerja. Biar mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Menjadi sukses dalam kedudukan mereka dimanapun mereka kerja. Mereka yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah buka jalan, berikan apa yang umat-Mu perlukan, berikan mereka pekerjaan, tambahkan rejeki mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, rumah tangga Kristen Tuhan berkati, tambahkan sukacita, tambahkan berkat ya Tuhan, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan.
Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat pemerintah di pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Berikan roh takut akan Tuhan. Indonesia dapat dipimpin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami ada dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.